Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea. Apa kabar hari ini? Senang saya bisa menjumpai Bapak Ibu. Mari kita siapkan diri kita sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai hari ini, kita masuki hari ini dengan seluruh agenda kerja, bahkan schedule kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru bagi setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau yang sudah memelihara kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur dan sudah memberkati tidur kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami ada sebagaimana berada, itu karena Tuhan yang mengadakannya bagi kami. Kami akan baca firman-Mu, rapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap hal yang mengganggu konsentrasi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Mazmur 62 pada ayatnya yang kedua dikatakan begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, di manakah kita akan menemukan ketenangan dalam hidup ini? Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang hanya akan mereka rasakan ketika mereka punya uang ratusan juta, bahkan mungkin miliaran, ya, atau punya deposito di bank yang banyak. Saudara, kekayaan yang melimpah, punya satpam yang menjaga rumah selama 24 jam, ya, dan sebagainya, itulah bukan sebuah jaminan bahwa kita hidup dalam ketenangan. Fakta membuktikan bahwa banyak orang kaya yang hidupnya tidak tenang, selalu was-was dengan hartanya, khawatir dengan perusahaannya, dan lain-lain sebagainya. Namun, pemazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan atau dekat dengan Tuhan pasti akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Masalah boleh saja datang, saudara. Namun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Itu sangat jelas kalau saudara baca di dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima bagian B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, hidup dalam ketidaktenangan, kacau, khawatir, cemas, panik, dan lain sebagainya adalah hal yang sangat disukai oleh iblis. Sebab orang yang tidak tenang dalam hidupnya pasti akan mengalami kesulitan untuk berdoa dan apalagi fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Petrus menasehati saudara dan saya di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 bagian B. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, rupanya doa yang lahir dari hati yang tenanglah yang dapat merasakan hadirat Tuhan. Amin. Doa yang lahir dari hati yang tenang ini akan membuat kita akan mengalami, merasakan hadirat Tuhan. Nah, apa kunci mengalami ketenangan? Ini yang paling penting ya. Pertama saudara, tentu dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Kalau saudara perhatikan lagi di Mazmur 62 ayatnya yang kedua tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi yang pertama, kunci mengalami ketenangan itu adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Ya kan? Kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ini berarti kita
tidak meninggalkan jam-jam doa dan juga ibadah kita. Amin. Iya. Kalau kita mau memiliki hubungan yang intim dan karib dengan Tuhan, ya hanya ada satu cara, yaitu datang kepada Dia dalam doa atau ibadah. Artinya saudara tidak akan pernah lagi meninggalkan jam-jam doa dan atau beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau saudara agak sulit untuk membangun itu, tayangan Sahabat Galilea ini adalah solusinya. 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, saudara sudah stay tune di depan layar HP ataupun juga kalau saudara sambungkan itu ke televisi atau mungkin juga di laptop. Nah, saudara ya, kalau saudara ada di wilayah waktu Indonesia bagian Barat, ya saudara 4.30. Kalau saudara berada di waktu Indonesia bagian tengah, ya 5.30. Kalau saudara berada di waktu Indonesia bagian timur, jadinya 6.30. Jadi memang belum ke kantor gitu kan, masih persiapan. Nah saudara, jadi inilah salah satu solusi untuk kita mau hidup dalam ketenangan. Saudara tidak melewatkan ya tayangan Sahabat Galilea dengan firman Tuhan setiap hari. Nah, di Mazmur 84 ayatnya yang kedua, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lalu dikatakan lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku dan daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah saudara, itu yang tertulis di dalam Mazmur 84 pada ayat 2 dan ayatnya yang ke-11. Ya kan? Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Di ayat 11 kan? Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi yang pertama saudaraku yang kekasih, kunci mengalami ketenangan ya dekat dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang karib. Yang kedua punya penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Daud menasihati saudara dan saya di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Itu yang kedua. Yaitu apa? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau saudara mau mengalami ketenangan, yang ketiga harus hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Amin. Jadi di dalam dekat ya dengan Tuhan, berserah diri secara penuh kepada Tuhan dan senantiasa hidup dalam ketaatan akan mengalami ketenangan hidup. Kiranya hari ini saudara boleh mengalami ketenangan ya, karena memang saudara dekat dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang karib dengan Dia.
Kiranya saudara berada dalam ketenangan karena saudara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kiranya saudara ada dalam ketenangan karena saudara hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk selalu membangun hubungan yang intim, yaitu memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Dan kami serahkan diri kami secara penuh kepada Tuhan, dan kami mau hidup dalam kebenaran. Sehingga ketenangan kami peroleh, dan kami boleh mengalami sehat karena kami tidak gelisah, tidak khawatir, tidak was-was. Karena itu berkati kesehatan kami Tuhan, dan juga berkati seluruh subscriber Galilea Network dan sahabat Galilea di mana saja berada. Biarlah kami semua dilindungi hari ini, terhindar dari segala yang jahat, amat terlebih virus COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk